Makin panas, Puan Maharani dilaporkan polisi. Ruhut Sitompul mencak-mencak hingga sindir kami kadrun. Gatot, Pancasila jangan dijadikan dagangan politik pilkada. Parah kalau politisi tidak paham sejarah. Masa sih daerah-daerah yang tidak memilih Jokowi di Pilpres 2019 distigmatisasi? Tidak Pancasilais. Republik ini justru akan hancur oleh orang-orang yang merasa paling Pancasilais, tapi memperdagangkan Pancasila. Oleh karena itu, lukai hati orang Minang, Puan Maharani dilaporkan ke polisi. Perkumpulan Pemuda-Pemudi Masyarakat Minang di Jakarta yang tergabung di Persatuan Pemuda Mahasiswa Minang, PPMM, Jumat besok, 4 September 2020, akan melaporkan Ketua Bidang Politik dan Keamanan Dewan Pengurus Pusat PDI Perjuangan, Puan Maharani, ke Bareskrim Mabes Polri. Laporan tersebut akan dibuat menyusul pernyataan kontroversi dari Puan yang melontarkan harapan Sumatera Barat menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila. Menurut Ketua PPMM, David, pernyataan Puan tersebut telah membuat gaduh publik di ranah Minang. Bahkan, dianggap telah mengganggu mereka sebagai putra-putri asli Sumatera Barat. Pernyataan itu pula, kata David, menambah jurang pemisah Sumatera Barat dengan Indonesia. Besok siang, usai sholat Jumat, kami akan ke Bareskrim Mabes Polri. Kami akan melaporkan Puan terkait pernyataan itu, kata David, Kamis malam 3 September 2020. David menegaskan, jangan pernah ragukan Pancasila kepada masyarakat Sumatera Barat. Kata David, kurang bukti apa masyarakat Sumatera Barat dalam ikut merebut kemerdekaan Republik Indonesia? Jangan sampai perjuangan proklamasi, katanya, menangis dengan ujaran cucu dari Bung Karno itu. Langkah melaporkan Puan ke polisi, kata David, juga mendapat respon positif dari masyarakat di ranah Minang. Bahkan, dia mengaku saudara di kampung juga meminta mereka di Jakarta untuk menyampaikan aspirasi tersebut. Mereka juga protes keras atas ujaran yang disampaikan Puan itu. Ini sangat mengganggu kami. Sekarang kita masih mengumpulkan bukti, juga konsolidasi dengan tim kuasa hukum. Saya sendiri besok akan melaporkan ke Bareskrim. Yang jelas, ujar Puan itu sudah menimbulkan kegaduhan, kata David. Yang bikin panas adalah Ruhut Sitompul. Ruhut siap berjuang untuk Jokowi habis-habisan. Tunggu perintah dari bosnya, Megawati. Tidak ingin pimpinannya menjadi bulan-bulanan kritik. Kader PDIP Ruhut Sitompul ikut memberikan pembelaan. Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Puan Maharani sudah benar. Benar dari mana? 100 untuk Ibu Puan. Pernyataannya mengenai Sumbar. Yang sewot pasti menanggapinya pakai kacamata kuda dan sudah terbukti dalam melaksanakan ideologi Pancasila yang nyinyir. Tulisnya di akun Twitter Kamis 3 September 2020. Dia lantas menyebut kelompok kadrun yang selama ini selalu berseberangan dengan PDIP. Menurutnya, justru kelompok tersebut yang ingin mengganti ideologi Pancasila. Ngebacot para pendukung kadrun yang mau coba-coba mengganti Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia merdeka, ungkapnya. Ruhut Sitompul ini muncul lagi. Kali ini, ia seru menggambar peta politik adanya 3 kelompok yang merongrong pemerintahan Jokowi. Ada kelompok Din Samsudin, kami, kelompok 212, dan HTI. Wih, hebat sekali analisasnya. Ruhut siap berjuang untuk Jokowi habis-habisan. Tunggu pemerintah dari bosnya Megawati. 3 kelompok lawan 3 Ruhut. Ruhut ke-1, Ruhut PDIP. Ruhut kedua, Ruhut Demokrat. Ruhut ketiga, Ruhut Golkar. Mati-matian, Ruhut bela PDIP, serasa kader asli. Seperti dulu kader paling Demokratnya dan paling Golkarnya. Tapi wajarlah, memang kondisi bangsa ini sedang dilanda politik angin-anginan. Kemana angin bergerak, ke situ sang oknum berpijak. Berpihak. Yang penting untung.
Mengerikan. Budaya politik menjilat di tengah melanda dahsyat. Serasa para demang yang sedang membela penguasa company. Tidak peduli tingkat kejahatannya, menindas bangsanya sendiri. Persetan dengan harga diri, karena yang penting diri ada harga. Jadi buzzer atau influencer sama saja. Yang jelas, semua ada pembina yang mengorder. Sentimen kepada oposisi atau Islamkah Tuan Ruhut ini? Ia sebut kami, kelompok Din Samsudin, yang tokoh Islam. 212 juga aksi umat Islam terhadap penista agama Ahok. HTI juga pergerakan Islam. Mau bicara dan menyatakan bahwa perongrong pemerintahan Jokowi Ma'ruf itu umat Islam. Jika itu yang dimaui oleh Ruhut Sitompul, mungkin umat Islam akan memberikan predikat Ruhut sebagai musuh umat. Jika demikian, maka umat Islam tentu sangat siap menghadapi apa maunya si Ruhut. Sebagai orang yang mengerti hukum, tentu Ruhut paham bahwa menyebut Din Samsudin dan kelompoknya Jenderal Gatot Nurmantio sebagai perongrong pemerintahan itu harus dibuktikan. Dan jika tidak, maka berbalik menjadi delik, fitnah, dan pencemaran nama baik. Lalu, benarkah pemerintah merasa terongrong? Mahfud, Luhut, Muldoko, atau tokoh pemerintah lainnya pada diam dan tidak ada ungkapan merasa terongrong. Lagi pula, apakah agar tidak terongrong, maka pemerintah tidak boleh dikritik? Suara beda dibungkam, dan semua menurut patuh pada pemerintah. Apakah begitu yang Anda mau? Of course, no. Pemimpin yang tidak kompeten tidak boleh dibiarkan. Apalagi sewenang-wenang menguras kekayaan negara dan memeras warga negara. Hancur bangsa jika tidak ada pengawasan dan koreksi. Ruhut mesti sadar bahwa negara ini sedang sakit. Mungkin juga sekarat, disebabkan oleh merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tingginya tingkat kesenjangan sosial, serta negara yang dikuasai kepentingan asing. Jadi benar bahwa COVID merupakan ancaman bagi semua baik pemimpin maupun rakyat. Tetapi pemimpin stupid adalah penyakit yang jauh lebih berbahaya. Ruhut boleh memetakan berdasarkan asumsi sendiri tentang kelompok perongrong. Tapi rakyat juga memetakan di mana Ruhut Sitompul berada. Tak ada kekuasaan yang abadi. Kita lihat saja. Oleh karena itu, kami menjawab Ibu Mega, kenapa rakyat Sumbar masih belum menyukai PDIP? Ini menarik, Bu Mega. Saya akan jelaskan secara komprehensif dan jujur, agar Ibu tidak bertanya lagi. Ini menyangkut sejarah dan ayahanda Ibu. Mari kupas tuntas. Megawati mengaku kesulitan mencari pemimpin untuk wilayah Sumatera Barat. Sebelum saya lanjut, mungkin ada satu yang bisa saya pastikan. Sampai kapanpun, PDIP tidak akan pernah bisa menang di Sumatera Barat, kecuali jika jejak-jejak sejarah dihapuskan. Masyarakat Sumbar itu sangat mengidolakan Bung Hatta, bukan hanya karena putra daerah, tetapi lebih kepada kegaguman dan integritas dan kejujuran dalam memimpin bangsa ini di awal kemerdekaan. Mungkin saat itu, masyarakat Sumbar masih mengagumi Soekarno sebagai bapak bangsa, sebagai orang dengan penuh perjuangan dalam memerdekakan Indonesia. Tapi, yaitu, people change. Mungkin tidak perlu saya jelaskan secara detail. Siapapun tahu, perubahan Pak Soekarno hingga pada pertengahan 50-an, Bung Hatta tidak sejalan lagi dengan Pak Karno secara politik. Bung Hatta tetap ingin pemerintahannya jujur dan berintegritas, yang ternyata susah diwujudkan. Bung Hatta kemudian mundur dan ternyata membuat semuanya menjadi berat. Tidak ada yang bisa mengingatkan Pak Karno untuk tetap pada pemerintahan yang baik dan adil. Kemunculan PKI di pentas politik nasional semakin berpengaruh, dan Pak Karno setiap tahun menikah terus. Kuotanya melebihi dari ajaran Islam yang dipegang teguh rakyat Sumatera Barat. 3 tahun kemudian di tahun 1958, arah bangsa ini menjadi kurang adil
dan tidak mementingkan bangsa. Tapi kepada pihak-pihak tertentu saja, dan itu tidak bisa diterima oleh beberapa orang. Dan meletuslah PRRI yang katanya pemberontakan. Tapi jika kita lebih detail membaca ultimatum PRRI, sebenarnya permintaannya tidak sulit untuk dipenuhi dan dipahami akal sehat. Hanya meminta pemerintah kembali menjadi baik dan keluar dari pengaruh Partai Komunis dan adil. PRRI memberikan kenangan buruk pada masyarakat Sumbar, diburu, disiksa, dan dibunuh. Dianggap pemberontak, padahal tidak satu pun niat mereka membentuk negara sendiri. Penumpasan yang entah persetujuan Soekarno atau tidak. Yang jelas, itu terjadi pada masa Pak Karno masih menjabat. Generasi yang merasakan pedihnya di tahun-tahun itu masih hidup sampai sekarang. Dan generasi ini menceritakan ke generasi selanjutnya. Dan terbentuk satu hal, mereka bukan anti Pancasila, hanya saja anti Soekarno. Maafkan bahasa saya, dan jika mungkin salah dan tidak mewakili. Tapi, itu yang terjadi, dan nyata adanya. Saya berumur 35 tahun ini, lahir di tahun 84, yang bahkan tidak merasakan langsung. Tapi, hanya dengan membaca sejarah saja, tanpa diceritakan oleh ayah saya sudah mendeklarasikan diri. Saya sebagai anti Soekarno sejak otak bisa berpikir. Kemudian, rasa penasaran itu menuntun pada cerita lain. Bagaimana Pak Karno memenjarakan Buya Hamka di kemudian hari, dan Sultan Syahrir juga ikut dipenjarakan. Siapa lagi? Coba Anda googling saja. Jadi, jangan sampai berharap kemenangan PDIP di Sumbar, karena itu hal yang sangat tidak mungkin. Impossible memang nothing, tapi dalam kasus ini, impossible adalah kepastian. Jadi mungkin saran saya, fokus ke daerah lain, ke pertempuran yang bisa dimenangkan. Sulit menang di medan perang yang tidak bisa dimenangkan. Jangankan berharap, berpikir untuk menang saja. Mungkin satu kata yang harus dihindari. Akhir kata, semoga ini dapat menjawab pernyataan ibunda yang terhormat. Mungkin tidak ada orang yang berani bilang kepada ibu, tapi emang inilah alasannya. Bagaimana menurut pendapat Anda?